اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت من الكبائر في الغفران كالأمام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عنده لول الهادس العمم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة والأهل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta Antal ghani wa nahnul fuqara Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhil a'la al-mahbari daimin barakil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhil a'la al-mahbari daimin barakil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid buhratil ahad al-mutali an wahdatil kammi waladat al-muqaddisu an kulihat wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazaril wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Sebelum kita memulai, mari kita membacakan Fatihah. Untuk pengarang kitab Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi, agar apa-apa yang kita niatkan semoga menjadi amal ibadah dan menjadi penolong kita di hari kelak, sebagai bukti pada Rasulullah bahwa kita adalah keluarganya yang dicintainya. Beruntung orang yang tidak mempercayai Rasulullah, tidak melihat Rasulullah ya. Beruntung orang yang tidak melihat Rasulullah tetapi dia percaya dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah keluarganya Rasulullah SAW. Saya ulang Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakkara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa yuzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang punya kitabnya
halaman masih membahas halaman 53, masih membahas tentang khilaf, perbedaan ulama tentang berapa banyaknya jumlah manusia yang berada di bahteranya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang punya kitabnya cetakan Beirut halaman 53, paragraf paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Kalbiyu, berkata sahabat Kalbi, umiro Nuhun alla yaqraba zikra unsa madama fis safinati, ya, diperintahkan pada Nabi Allah Nuh SAW agar tidak mendekati yakroba zikro sebagai pengingat unsa, kemaluan istrinya, madama apa-apa yang menjadi persyaratan, ya, kena sanksi fisafina di dalam bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Fasabal kalbu alal kulliyati fada'a alaihi Nuh faqala Nuh Rabbi Allahumma ij'allahu usra, ya. Kemudian seekor anjing fawasabal kalbu, seekor anjing lompat lompat alal kuliah, di atas lambung, pada ini lambungnya kuliati ila safina, ya, bahtera di lambung kapal, pada alaihi Nuh, maka yad'u, memposisikan atau berdoa nih. Nabi Allah Nuh berdoa, faqala Nuh dalam doanya, Rabbi Allahumma ja'alahu usra, ya Allah jadikanlah anjing itu mengalami kesulitan begitu. Karena si anjing ini masuk di dalam dek kumpulan manusia-manusia mungkin, ya. Redaksinya seperti itu redaksinya. Wa qala al-a'masyu kanu sab'atun. Kanu sabatun Nuhun wasalasatun baina wasalasun, karena ini, ya, kata Al-Amas, Sayyidina sahabat Al-Amas berkata, kanu sabatun, mereka itu berjumlah 7 orang. Nuhun, Nabi Allah Nuh, wasalasatun baina wasalasun, karena ini, ya, 3 diantaranya dan 3 istri-istrinya, jadi 7 orang. Wa qala Ibnu Ishaq kanu asratin siwa nisaihim wa hum Nuhun wa banuhu Samun wa Hamun wa Yafisun wa sittatun inasu umman kanu ma'ahu wa azwajuhum jami'an, ya. Dari sahabat Ibnu Ishaq berkata, tadi Al-Amas mengatakan 7 orang. Tapi Ibnu Ishaq berkata, kalau dia berjumlah asaro 10 orang, siwa diantaranya nisaihim, perempuan-perempuannya, wahum, dan mereka adalah Nuhu. Nah, Nabi Allah Nuh itu sendiri, wabanuhu, dan anak-anaknya. Siapa itu? Samun, Wahamun, Wayafet. Sam, Ham, dan Yafet. Wasit tatun inasun mimman kanu ma'ahu, dan 6 wanita lainnya yang bersamanya. Wazwajuhum jami'a, dan pasangannya, azwaj, juhum, dan pasangan-pasangannya, berarti ada lelakinya gitu, ya. Jadi total 10 orang nih kalau kata Al-Amas, gitu, ya. Wa qala Muqatilu, dan berkata Muqatil sahabat Nabi, kanu sabaina wa Nuh wa amratuhu,
imra'atuhu, menjadikannya 70 orang. Sabaina 70 orang, dan Nuh wa amratuhu dan amrah di sini, dan istrinya wa banahu salah satu wa nisa'um fakanu jami'a sama niyata wa sab'ina nafsan nisfuhum nisa'un wa nisfuhum rijalun, gitu ya. Mar'a, maksudnya mar'atuhu itu istrinya Nuh ya. Jadi ada 70 orang kata Muqatil, sahabat Nabi, Muqatil. Nabi Allah Nuh dengan istrinya, kemudian wabanu salah satu wanisa'uhum, anak-anaknya dengan tiga anaknya dengan pasangan-pasangannya. Fakanu jami'an, maka semuanya sama niyati sabaina, berjumlah 78 nafsan, 78 jiwa, nisfahum nisa'i wa nisfahum rijal. Dan diantara 70 itu adalah setengahnya wanita dan setengahnya pria. Jadi 35 Nabi Allah Nuh istrinya, Sam dengan istrinya, Yafet dengan istrinya, Ham dengan istrinya, ya. Kemudian 35 orang lelaki, 35 orang lagi perempuan. Ini kata Muqatil. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kanu samanina insanan wa hamalanu, ya. Wa hamalanun jasada adama ma'ahu. Jadi kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, samanina insan, berjumlah 80 orang. Ya, insan manusia berjumlah 80 manusia. Wahamala, dan membawanya Nuhun, siapa yang dibawa? Nabi Allah Nuh, jasada adama ma'ahu, ya, jasadnya Nabi Allah Adam bersamanya. Waja'alahu, hunya ini kembali kepada Nabi Allah Adam, dan dijadikannya jasad Nabi Allah Adam itu ma'ridon, pembatas, hajizan, ya, diletakkannya arado ya rudu hajaza ini meletakkannya, pembatas, hijaz, bainar rijal wan nisa, hajizan bainar rajuli wan nisa'i. Jadi karena wahyu turun pada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Nuh saking tidak inginnya, jadi turunnya wahyu begini, ya Allah, wahai Nabiku Nuh alaihissalam, kata Allah itu, jangan kamu melakukan hubungan badan, ya, bersenggama, melakukan hubungan suami istri ketika sedang berlayar, ya, di dalam bahteraku, ya. Selama dalam bahtera jangan, ya. Ini kan sudah saya ceritakan di kajian sebelumnya bahwa Muhammad, salah satu anaknya itu, ya, anaknya Muhammad, yaitu Ham, ya, anaknya Nabi Allah Nuh, Ham melanggar perintah Allah sehingga kulitnya menjadi hitam, ya, menjadi negro, menjadi ebony, gitu. Nah, Nabi Allah Nuh saking takutnya, menjaganya, waroknya, itu jasadnya Nabi Allah Adam diletakin tuh, pemisah antara di sini perempuan, di sini lelaki, ya. Nabi Allah Adam udah mati nih, gitu, kata Nabi Allah. Ini kalau saya simpulkan, gitu, ya, agar tidak terjadi pelanggaran firman Tuhan, firman Allah di dalam bahtera Nabi Allah Nuh, ya, agar, karena ini nggak ketahuan nih berapa lama ini bakalan bumi ini akan banjir, gitu. Dan kita nggak tahu, ya,
Karena kalau kalian sampai berhubungan badan, nanti bertambah beranak pinak. Kalau beranak pinak, ya stok makanan habis, kita saling bunuh-bunuhan di dalam kapal Nabi Allah gitu. Jadi dilarang gitu ya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, Nabi Allah membawa jasad Nabi Adam sebagai pembatasnya gitu ya. Tuh lihat tuh kakek lu gitu. Pokoknya lu jangan sampai ada yang berhubungan badan pokoknya. Tunggu sampai kita berlabuh baru kita bisa tuh beranak pinak gitu ya. Wa qala falamma raqaba Nuhun fil fulki warhulu ma'ahu wallahu a'lam bishawab. Saya rasa kita cukupkan dulu kajian kitab kita. Mari kita menindaklanjuti kajian politik ya dalam segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama saya akan membahas tentang gubernur yang terpilih ya, Bapak Pramono Anung ya, dan Bapak Rano Soekarno ya yang terpilih. Jangan pernah melarang hukum Allah gitu intinya. Kalau PNS mau poligami itu urusan PNS gitu. Yang penting jangan melarang hukum Allah. Ya, tugas Bapak adalah memaning hayening bawono ing mangun karso suntulodo tuturi handayani. Bapak tuh maksimalkan aja ya, kalau bisa tuh PNS dimaksimalkan aja. Jangan usah ya kerja 3 hari aja, jangan, nggak usah. Mereka tuh udah digaji, biarin aja. Mereka ini pelayan masyarakat. Biarkan mereka jadi abdi negara, jadi abdi pemerintah daerah untuk melayani warga Jakarta begitu. Bapak ini terpilih ya karena nggak ada pilihan lain selain Bapak ya, yang lain tuh buruk semua gitu ya. Dan Bapak berhutang ya, satu taman, satu park ya RPTRA di wilayah saya ya. Saya memilih Bapak karena akan saya tagih gitu ya. Saya harap Bapak jangan pernah memainkan firman-firman Allah ya. Hukum-hukum Allah, biarkan saja mereka yang adil Pak itu. Karena ya firman Allah kan Fa'in hiftum la ta'dilu. Apabila kamu takut tidak adil, ya kalau PNS Bapak adil ya biarin aja gitu. Bukan urusan Bapak. Bapak jangan larang-larang orang untuk poligami. Tugas Bapak adalah mensejahterakan warga Jakarta. Bagaimana tidak macet, tidak banjir. Membuat RPTRA lagi, perbanyak RPTRA-nya. Bagaimana masyarakat Gen Z ini tidak gampang anxiety, tidak gampang depresi, tidak gampang stres. Jangan mengatur-ngatur hukum Allah. Itu bukan ranah Bapak, ingat. Pak Pramono Anung ingat. Saya tadinya mau bersurat ini ke PDIP. Saya mau ketemu langsung ya, tapi saya nggak punya waktu, jadi saya langsung dalam kajian saya aja ya, amar ma'ruf nahi mungkar nih. Saya sebenarnya ada mau ke di Jalan Diponegoro itu ya, ke kantor PDIP. Saya mau bilang ini Pak Pramono Anung jangan mentang-mentang banyak orang-orang Nahdlatul Ulama ya, Nahdien di PDIP, bukan berarti PDIP itu eksklusif ya di mata-mata kami para Nahdien. Salah katakan salah, benar katakan benar. Wakul ja'al haqqa walau kana murran, walaupun itu sangat pahit ya. Ini kritik membangun ya. Bapak jangan mengatur-ngatur hukum Allah. Bapak kerjakan saja yang sudah ada. Jangan menghilangkan yang sudah ada ya, tapi mangun karso suntulodo ya, memperbaiki yang sudah ada, tuturu handayani. Apalagi nih problem masalah yang harus diselesaikan, itu aja Pak. Saran saya buat Bapak. Dan ini sama kayak yang kedua Pak Prabowo begitu ya. Bapak efisiensi anggaran ya, tapi Bapak menghilangkan pekerjaan orang. Ada beberapa kayak orang-orang di TVRI ya dipecat-pecatin ya, beberapa anggaran dipotong. Ini Bapak kan bahasanya nyari jarum ya, kapak hilang gitu. Malah Bapak membayar seseorang yang sudah kaya raya, sudah settle ya, Bapak angkat menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Ini kan aneh Pak.
Jadi Bapak nyari jarum sampai menggadaikan kapak, menggadaikan tank, menggadaikan bulldozer, menggadaikan alutsista yang berat yang lainnya gitu, bulldozer ya. Apapun itu ya, anoa, amfibi gitu. Bapak salah. Nah, yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah ini pengadilan salah gusur rumah. Ini Bapak bagaimana Menteri ATR BPN ini? Nusron Wahid nih. Kiai Nusron Wahid ya, saya harap nih Kiai ya jangan sampai salah gusur gitu ya. Terus udah digusur, memang bangunan itu dibangun dengan harga 25 juta. Ya kagak, Pak. Ya kagak. Orang bangunan udah digusur nih 5 rumah, 1 rumah digusur. Ini banyak banget kesalahan-kesalahan seperti pemerintahan Mulyono ini. Ketololan menterinya Mulyono gitu. Bodoh. Yang keempat adalah Siti Hawa alias Nek Awe ya ditetapkan penyidik kepolisian sebagai tersangka penyanderaan pegawai PT Makmur Elok Graha pada 18 Desember 2024 lalu. Lah, bagaimana urusannya ini orang? Dia mempertahankan rumahnya, ya. Mau nggak mau dia melakukan segala daya dan upaya, ya menyandera ya mungkin ya pegawai PT Makmur Elok Graha. Sekarang dia ditetapkan sebagai tersangka. Lah polisi harusnya menyebab ya PT Elok Makmur Elok juga Bapak tetapin sebagai tersangka karena main gusur-gusur sama orang aja, tanah orang. Jangan hukum tuh berpihak pada yang kaya ya gitu ya. Saya nyatakan perang ya, pokoknya kalian tidak perlu takut mengatakan kebenaran, lawan saja, lawan terus. Nyanyikan totalitas perjuangan ya. Pada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia, gitu ya. Jadi tetap lawan kezoliman, ketidakadilan ya, dimanapun kita berada. Saya berterima kasih kepada kalian para aktivis ya yang memperdulikan ya orang lain dibanding diri kalian. Yang kalian melawan ketidakadilan, pada kalian yang melawan tirani, pada kalian yang berani bersuara lantang melawan ketidakadilan. Saya menaruh rasa hormat saya setinggi-tingginya pada kalian para mujahid ya dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir mungkin amar ma'ruf nahi munkar, mari sama-sama kita boikot produk-produk yang menguntungkan Israel, begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati mutali ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tabi'un fi atab raghibun fi hidab mustaslimun li qada faktubni min awliya wasluk fi sabila hudak waliki bi asfiya wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian selanjutnya di podcast Said Diri yang bermakna Tuan Guru Deri berkata atau Tuan Guru Deri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.